warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana sahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tawakilin. Amma ba'd. Jamaah qiyamul Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini menyelesaikan sholat qiyamul Ramadan pada malam yang ke-10. Maka untuk malam besok setelah selesai sholat tarawih, tentunya kita akan memasuki pada bagian 10 malam maghfirah. Pada malam hari ini kita melanjutkan, yaitu kehidupan setelah kematian, menceritakan daripada sebuah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Abu Sa'id Al-Khudri ini. Ternyata ada banyak referensi dari para dokter dan peneliti kehidupan setelah kematian ini, dan lebih daripada 100 orang peneliti yang menjalani ini hampir bersamaan dengan apa yang diungkapkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini dan bahkan di dalam Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan membahas kehidupan setelah kematian ketika mayat diusung atau diletakkan di dalam keranda. Jadi ini semua kita pasti akan melalui nantinya ketika kita diletakkan di keranda. Artinya kalau mayat itu sudah diletakkan di dalam keranda, menandakan bahwa semua sudah tertutup habis, terbungkus, sudah berjalan, sudah diikat mayat. Kalau sebelumnya waktu dikafan masih ada, masih bisa terlihat. Sekarang diletakkan di dalam keranda, maka terbungkus rapilah dengan ikatan-ikatan dari ujung kepala sampai kaki. Ketika mayat diletakkan di dalam keranda atau diusung, maka terdengarlah baginya 3 kali panggilan. Panggilan ini sama dengan kalimatnya itu pertanyaan. Yang pertama, wahai anak Adam, beruntung engkau jika membawa amal baik. Bisa kita bayangkan, seandainya kita berada di posisi di keranda hendak diusung orang kita ini dan panggilan dengan kita, bahasanya tadi beruntung engkau jika yang dibawa itu adalah amal baik. Artinya kita meninggal itu membawa amal baik untuk kita. Maka seketika itulah mayat merintih yang merasa tersiksa karena ia selama hidup tidak bisa berbuat baik, atau selama hidup ia banyak berbuat baik tapi justru menebarkan kesombongannya. Karena orang sembahyang baik, sedekah baik, tapi apa? Semua adalah syariat, semua adalah hukum. Orang yang belajar tentang hukum ujung-ujungnya pasti sombong karena ia memiliki ilmu atau merasa memiliki. Kemudian orang yang menuntut ilmu tasawuf ujung-ujungnya apa? Gila, karena kurang pemahaman. Kedua-dua ilmu ini adalah tinggal pemahaman. Orang yang mempelajari ilmu tujuannya apa? Agar ia bisa berbuat baik, agar ia bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena apa? Kehidupan kita ini
semua proses akan kita lalui ketika roh dikeluarkan daripada jasad. Sudah kita terangkan, ketika jasad dimatikan, pada malam hari ini ketika jasad tanpa roh diletakkan di keranda siap diusung, dibawa untuk disolatkan. Kemudian datang lagi panggilan, wahai anak Adam, beruntung engkau jika termasuk golongan orang yang bertaubat. Makanya ketika nafas di tenggorokan itu adalah menasah batas terakhir. Maka bagi kita yang sadar, sebelum nafas kita hanya ada di tenggorokan, jangan lupakan, jangan tinggalkan untuk selalu bertaubat. Bagaimana caranya? Taubat dilaksanakan secara hukum fikih, melaksanakan sholat sunat taubat. Taubat dengan hati, tidak ada jarak, detik pun tidak bisa menghalangi untuk taubat baginya. Ia selalu menyebut nama Allah. Maka apa? Orang yang tiap detik selalu ingat dengan proses kehidupannya, ingat akan Tuhannya, pasti ia terhindar daripada keji dan munkar. Kalau masih ada kekejian, ada Tuhan, atau masih hati berbintik, masih ketika berbuat baik bangganya luar biasa, hati masih belum bersih. Kalau seseorang itu bisa berbuat baik lalu yang berbangga-bangga akan perbuatan baiknya, itu hatinya masih rusak adanya, bukan baik. Perbuatannya baik ya, tapi ketika ia berbangga akan perbuatan baiknya, akan menjadi kesombongan baginya. Itu belum baik, itu hati masih rusak. Kalau bisa itu ketika kita sudah berbuat baik, ada ikan dalam perbuatan kita. Sebagaimana kadang orang berbuat buruk pada tahu atau pura-pura lupa. Artinya ketika manusia berbuat buruk bisa melupakan. Kenapa ketika berbuat baik ada bisa melupakan? Jadi kalau kita berbuat baik itu sama dengan perbuatan yang lain, jangan pernah diingat-ingat, jangan pernah diukit-ukit lagi. Karena semua sudah dalam catatan, dan catatan ini nantinya akan diperlihatkan. Kapan diperlihatkan nih prosesnya? Saat kita di dalam keranda sudah diperlihatkan. Jika bahasa kita berbalik, mantungnya ikan amal baik seberkaan yang dibawa. Tapi ketika yang kita bawa amal buruk, akhirnya apa? Ya, keranda dan tersiksa dalam keranda. Kemudian ada panggilan lagi, wahai anak Adam, beruntung engkau jika termasuk golongan orang yang taat. Jadi ada tiga. Yang pertama, beruntung membawa amal baik mayatnya ini. Yang kedua, mayatnya tadi disapa, beruntung golongan orang yang bertaubat. Kemudian yang ketiga, beruntung kalau termasuk golongan yang taat. Taat ini apa? Ya, pastilah taat akan aturan Tuhan, aturan Tuhan, baik hadis maupun Al-Quran sudah diperuntukkan. Maka ketaatan itulah nantinya akan diperlihatkan ketika kita diletakkan di dalam keranda. Apa yang kita tentang, apa yang kita baca diperlihatkan juga nantinya ketika kita sudah menjadi mayat atau menjadi jenazah. Inilah pentingnya kita mempelajari kehidupan setelah kematian. Karena kesadaran kita ini tidak bisa hanya diangan-angani oleh pahala. Ketika kehidupan seseorang diangan-angani oleh pahala agar meningkatkan ibadah, maka tujuan ibadah itu sendiri akan tersimpan nanti. Tapi ketika kita mengetahui proses kematian,
maka disitulah kita akan tahu bahwasanya apa yang kita perbuat hari ini akan diperlihatkan nantinya. Tidak menunggu kita berada di alam kubur, tidak menunggu kita berada di alam barzakh. Beda pada alam kubur dengan alam barzakh. Alam kubur itu sesak, di mana ya alam kubur itu sesak. Bagi sedikit ya alam barzakh yang disebut dengan kalau alam kubur itu yang lahan. Ketika sudah tertutup yang lahan, ada lagi lahan caranya alam barzakh. Ia sudah memasuki alam berikutnya. Nah, disitulah akan mulai penderitaan bagi orang-orang yang dibawa nantinya amal buruk, bagi orang-orang yang termasuk tidak golongan orang yang bertaubat dan tidak termasuk golongan orang-orang yang taat. Apa saja yang menjadi hambatan bagi orang-orang di dalam kehidupannya ini sehingga dia tidak bisa membawa amal baik? Yang pertama, saya tidak mengenali tipu daya dunia. Kemudian apa saja hal-hal yang menghalangi orang terlepas atau lupa untuk bertaubat karena merasa benar. Kalau diri merasa merasa benar, akhirnya ia terlewat dari taubat. Merasa paling sunnah, yang lain sesat, yang lain neraka. Seolah-olah ia bertaubat, ia seolah-olah bertaubat, tapi hatinya tetap menyesatkan orang lain, tetap membid'ahkan orang lain. Maka ketika kita menyesatkan dan membid'ahkan orang lain, berarti kita sudah menghakimi amal orang lain. Maka ujar Tuhan, aku tidak menanyakan amal seseorang itu kepadamu. Tidak ada hak bagi kita untuk menyesatkan. Tapi ini kan Quran ya. Tapi ini kan hadis. Aku membaca Quran, aku membaca hadis. Tapi ketika itu dibacakan, ditujukan kepada orang lain. Kalau Quran sahana Tuhan langsung, kalau Tuhan yang menyesatkan. Kalau hadis ya jelas ada Nabi langsung. Adakah hak lagi selain itu? Tidak ada hak. Jadi bagi kita apa? Bagi kita ketika bertemu kawan saudara keluarga yang berbeda paham, satu prinsip bagi kita, keyakinan orang lain tidak sepaham bagi kita, maka keyakinan itu yang dilaksanakan oleh orang lain akan ditanyakan Tuhan kepadanya, bukan kepada kita. Dan keyakinan kita, paham kita yang kita laksanakan akan ditanyakan Tuhan kepada kita, bukan kita ditanyakan kepada orang lain. Jadi kada perlu kita benar-benar kada perlu kita saling mencela. Akhirnya tidak ada di sini perlu musuh antar makhluk, bukan antar muslim lagi, bahkan antar makhluk, antar manusia tidak ada permusuhan, bahkan antar beda agama. Tidak bisa kita menyatakan kesesatan bagi orang. Cukup aku wa ahlikum, cukup jaga diri kita sendiri, pelihara diri kita sendiri daripada api neraka. Jadi apa? Inilah ketenangan sesungguhnya. Hidup di mana saja kita bebas. Mau kita sendiri yang muslim, yang lain tidak muslim, tenang kita. Tinggal dimanapun kita tetap tenang, karena kita berprinsip satu. Amalan orang lain tidak ditanyakan kepada kita, sudah sampai situ. Jangan kita menyesatkan, membid'ahkan, bahkan mengatakan neraka. Biarlah Al-Quran yang menyatakan itu, tapi bukan kita. Karena semua kehidupan makhluk, semua kehidupan hamba sebelum dilahirkan sudah Allah tetapkan surga dan neraka. Tidak ada hak bagi kita menyatakan itu. Alih-alih kita menyatakan orang neraka, tahulah ketaatan diri seorang. Kalau ketaatan diri seorang hanya dinilai dengan ketaatan mengerjakan sholat, ketaatan mengerjakan puasa, tidak bisa diukur dengan itu.
Kalau diukur dengan sholat, diukur dengan puasa, diukur dengan sedekah, ada ukuran yang lebih kita lihat, yaitu hati kita. Apabila hati kita masih memandang orang lain ada celah, ada kesalahan yang besar bagi orang lain, itu menandakan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak taat. Nanti akan diperlihatkan Tuhan ketika kita berada di dalam keranda. Belum lagi sholat. Insyaallah pada malam besok kita akan memasuki ketika mayat di tempat sholat, atau ketika mayat akan disolatkan. Maka ketika mayat siap disolatkan nanti masih ada 3 pertanyaan lagi. Jadi waktu disembahyangkan mayat itu atau waktu disolatkan itu mayat sedang ditanya. Pertanyaannya kita buka malam hari ini, sama malam besok kita bahas. Wahai anak Adam, setiap amalan yang engkau kerjakan maka akan engkau lihatkan. Waktu disembahyangkan itu diperlihatkan. Dan ini sesuai, kita baca buku penelitian dari seorang dokter, orang yang pernah mati suri, ditanya apa perjalanan yang dilalui, ternyata ia melihat kehidupannya ketika di dunia apa saja yang dikerjakan. Inilah yang disebut dengan setiap amalan akan diperlihatkan. Kemudian wahai anak Adam, jika amal engkau baik akan terlihat baik. Wahai anak Adam, jika amal engkau buruk maka akan terlihat buruk. Nah, ini kaitan akhirnya. Makanya ada cerita dan fakta. Kenapa ada orang mati waktu disolatkan hatinya hidup bangkit lagi? Insyaallah malam besok akan kita bahas ini lagi. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.